Aku mah orangnya nggak mudah percaya sih kalau sama kayak gitu-gitu, kan nanti dia akan masuk juga ke bagian finansial, kita juga akan mengetahui beberapa yang ada di kita. Jadi aku emang nggak percaya sih dari pribadi secara awal. Bukan nggak percaya sih, lebih memutuskan buat nggak menaruh kepercayaan buat orang lain, grup lain buat iniin uang saya pribadi. Jadi emang juga aja. Percayanya jadi kurang sih. Tapi someday mau pakai planner prediksi kira-kira. Aduh, pusing banget, Mat. Makanya jangan asumsi-asumsi. Asumsi Nitya nggak aus, asumsi Mbak Mika nggak mau minum. Kasih loh, Makasih, Mama. investasi dalam persahabatan kita ini. Ya. Kenapa Cuma sih, itu Mat? kecewa tadi saya. Kenapa? Saya tidak percaya untuk Bukannya saya nggak percaya, tapi saya memutuskan untuk tidak Tidak memberikan percaya. kepercayaan. Apa bedanya itu? Bedanya mungkin apa ya, Mat ya? hanya wanita yang mengerti sebenarnya kan biasa gitu kan. Ya, tapi kan tadi sempat kesebutkan gimana yang ramenya lagi trending soal financial planner J ini, yang kemudian banyak orang-orang yang akhirnya melaporkan merasa menjadi korban karena merasa dirugikan. Itu ya punya teman yang juga, kita juga punya teman yang memang ini merasa dirinya sebagai korban. Kira-kira udah nyambung belum ya? Ada Mbak Farwiza. Hai Mbak. Mbak Farwiza, saya boleh tanya, ketika di awal ini sudah berapa lama sebenarnya bergabung, waktu awal kenalannya sampai akhirnya memakai jasanya bagaimana, dan mengetahui nggak sebenarnya izinnya tuh bagaimana? Sejauh mana artinya kebayang, oh dia akan mengelola uang saya nggak akan bisa akses dan lain-lain gitu. Jadi ceritanya gini Mbak, ketika di awal dealnya nggak seperti itu. Ketika saya kenal Juska dari sosial media, mereka punya social media presence yang sangat kuat dan cara marketing yang sangat bagus, saya harus akui itu. Seolah-olah isi sosial medianya itu sangat mengedukasi kita, para milenial yang sering tidak bisa menabung, sulit untuk berinvestasi, untuk mulai berpikir ke arah sana. Mereka menawarkan ada 14 poin jasa. Saya tidak sepenuhnya pahami. Waktu itu saya tanya sama advisor, Mbak, kalau dikelola asetnya melalui Juska, implikasinya terhadap saya apa? Karena kan saya maunya belajar. Saya maunya belajar trading saham. Karena itulah janjinya. Lalu mereka mengatakan, oh kita selalu akan konsultasi dengan klien sebelum melakukan trading. Kalau kita yang kelola, kita minta klien untuk tidak intervensi. Jadi biarpun Mbak ada aplikasinya di handphone, mohon jangan lakukan jual beli selain lewat kita, karena nanti itu akan merusak rencana yang sudah dibuat. Oke Mbak, berarti dari awal Mbak tidak sempat untuk menyelidiki izin daripada Juska ini? Ketika saya mulai sign up menjadi klien, saya tidak ngecek perizinannya apa saja, karena sejujurnya sedikit sekali dari kita yang melakukan itu sebelum melakukan apapun. Iya. Ketika kita sign up untuk jasa apapun, berapa orang sih yang beneran nanya izin kalian mana? Jadi setelah 2018 di awal sudah dibilang tidak bisa intervensi, diminta atau tidak intervensi ketika melakukan transaksi apapun gitu ya, artinya trading dan lain-lain. Dirimu merasa mulai keanehan, mulai curiga, itu kapan dan karena apa? Aku mulai sedikit curiga di akhir tahun 2018. Ada keanehan karena aku melihat uangku dalam bentuk cash di rekening nggak diapa-apain. Jadi aku kan nanya, ini kenapa Mbak uangnya nggak diapa-apain ya? Kan rencananya mau belajar berinvestasi, kenapa kita belum diajarin? Dimention lagi ya? Iya, lalu jawabannya ini sengaja karena kondisi pasar lagi tidak stabil. Nah, ini sekitar bulan Agustus-September 2018. Kondisi pasar sedang tidak stabil. Lalu di bulan Desember, tiba-tiba aku notice ada pembelian saham. Satu jenis saham dengan jumlah pembelian yang sangat besar, yang kemudian harganya naik berlipat ganda. Jadi seolah-olah ada perkembangan aset dan profit yang sangat besar di akunku. Terus kan aku kaget ya, ini apa yang terjadi? Kenapa kok bisa si financial planner ini tepat banget meletakkan
mungkin 80-90% dari uangku di satu saham ini dan harga bisa naik berlipat ganda. Jadi aku nanya, analisis seperti apa sih yang kalian lakukan? Lalu mereka katakan, iya kita beruntung Mbak, karena ini perusahaan yang baru IPO, ini perusahaannya bagus. Mereka bergerak di bidang bisnis to bisnis. Karena aku bahkan nama perusahaan ini nggak pernah dengar sama sekali. Aku nggak tahu ini perusahaan apa. Ketika dibelikan saham yang tadi berlipat ganda tadi, ya, yang baru IPO tadi, ya, itu jadi masih tersimpan di dalam portfolio Anda. Sementara Anda ngelihat berlipat ganda itu, kemudian apakah Anda memutuskan untuk profit taking, ya, atau kemudian Anda meneruskan? Itu bagaimana kelanjutannya? Kan kita diminta tidak intervensi. Jadi ketika, karena lagi-lagi karena saya sopan dan menghormati kontrak, saya tidak lakukan itu sendiri. Jadi saya bilang, Mbak, saya mau profit taking dong. Maksudnya ini udahan aja sahamnya. Kayaknya saya juga nggak terlalu kenal perusahaan ini dan ini kayaknya beresiko. Mumpung lagi baik kondisinya, udahan aja. Terus mereka bilang, jangan Mbak, sayang. Soalnya ini masih mungkin naik lagi. Soalnya ini fundamentalnya bagus. Soalnya ini perusahaannya bagus. Mereka juga baru tanda tangan kontrak. Normalnya kalau financial, saya baliknya ngomongnya financial planner ya Mbak ya. Kalau baliknya normalnya financial planner, biasanya kalau misalnya sudah ada kata-kata seperti dari klien, apa yang akan dilakukan? Mengikuti? Begini, kalau memang kita berdasarkan kepentingan klien, setahu saya ya orang itu tidak ada yang mau rugi gitu. Ya, rugi pun ya, tidak ada yang mau rugi gitu. Jadi kalau sudah ada sinyal bahwa ini memang perlu perlu analisa. Maksudnya kita perlu kenal betul lah si klien. Tapi kalau sudah ada niatan, saya mau profit taking aja gitu ya. Nah, itu harus dilaksanakan gitu sebaiknya karena itu demi kepentingan si klien sendiri. Kapan semuanya menjadi getting uglier lagi, lebih benar-benar wah ini kayaknya sudah saatnya untuk melapor gitu? Setelah saya perpanjangan kontrak, setelah mereka profit taking, ngambil fee dari ini, kemudian sahamnya pelan-pelan mulai terjun bebas. Jadi ketika turun pertama, saya bilang sama advisor, Mbak, ini kayaknya saya nggak mau ngambil resiko lebih cut loss aja. Saya mau sampai didiversifikasi. Seperti perjanjian awal, saya mau ditaruh di perusahaan, satu, tidak merusak lingkungan. Dua, perusahaan yang blue chip yang pasti, karena saya bukan investor yang begitu banget. Terus si advisornya bilang, enggak Mbak, nggak apa-apa. Ini sebenarnya sahamnya harganya jatuh karena kemarin ada yang buang saham ke pasar, jadi harganya jatuh untuk sementara. Cuman akan ada buyer yang udah siap untuk membeli di harga tinggi. Mbak tunggu aja, mereka lagi dalam proses negosiasi. Saya cuma sangat sedih dan kecewa kalau ternyata saya menemukan berita-berita bahwa yang buang saham itu mungkin terkait langsung sama si financial planner ini. Kita juga jadi pengen tahu sebenarnya ada hubungan apa sih antara si financial planner / manajer investasi yang tidak punya izin ternyata dengan perusahaan yang sahamnya dibeli dengan jumlah besar pakai uang klien. Jadi kita juga pengen tahu sebenarnya siapa sih yang mendapatkan keuntungan dari skema-skema yang sepertinya penuh kebohongan ini, Mbak. Jadi pengen untuk segera mengakhiri kontrak atau masih melihat nanti bagaimana? Dengan sendirinya sepertinya kontrak bakal usai ya. Pertanyaannya apa bedanya? Kalau saya akhiri atau nggak akhiri? Apakah mereka akan bertanggung jawab? Apakah dengan mengakhiri kontrak saya akan melepaskan mereka dari tanggung jawab? Kalau saya sekarang ambil alih rekening terus saya cut loss, itu artinya apa? Apakah mereka kayak ya udah klien take over jadi nggak ada salah kita lagi? Sudah ini kalau ya tetap harus bertindak ya Mbak Farwiza, ya harus bertindak ya, lesson learn lah gitu, lesson learn, pelajaran harus kita ambil hikmahnya. Mungkin ini Mbak Wik ya, izin tidak penting kalau semuanya punya untung. Kalau untung diam-diam aja gitu ya. Tapi kalau ya maunya untung malah jadi buntung. Terima kasih tadi Mbak Wiza sudah bergabung bersama kita. Tadi sempat agak keputus, tapi tadi kalau terakhirnya Nitya ulang sedikit, keinginannya Mbak Wiza sebagai salah satu klien sebenarnya adalah ya ditunaikan saja janjinya. Itu pertama, karena itu kan dealingnya seperti itu, kontraknya awal seperti itu. Dan catatannya tadi mungkin seperti ini, kita tidak boleh anti
investasi, tapi harus lebih memperhatikan mengenai perjanjiannya seperti apa supaya tadi pengennya untung nggak jadi buntung gitu ya, Mas. Iya, Betul. Jadi investor yang knowledgeable lah gitu. Ya, knowledgeable. Knowledgeable itu fully informed dan kemudian mengetahui hak-haknya. Oke, hak-hak seperti hak-haknya Mbak Mika sudah datang ke sini dapat makanan harusnya Mbak. Haknya belum dipenuhi Mbak. Mana ya? Gimana kita mau ngomongin soal investasi kalau haknya nggak dipenuhi? Boleh atau Mat? Kirain ini. Lalap itu.